warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Aam dan Bapak Cucu Surahman selaku dosen mata kuliah ilmu tafsir. Dan yang saya hormati teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan di tengah maraknya wabah corona ini. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Elvira Mustofiana dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1907828. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Namun, sebelum memasuki pembahasan, mari sejenak kita mendengarkan lantunan ayat suci beserta artinya dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhibbu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Tentang ayat 183 sampai Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagi jika kamu mengetahui.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha suci Allah dengan segala firman. Orang-orang beriman ini masuk ke dalam ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, diwajibkannya beribadah puasa. Nah, yang kedua ini juga masuk ke dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi kutiba alaikumusiyam. Dan yang terakhir yaitu ada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini juga masuk ke dalam ayat Al-Baqarah 183 yang berbunyi la'allakum tattaqun, yang artinya bagi kamu yang orang-orang bertakwa. Nah, itu dia pendapat para mufasir terkait ayat Al-Baqarah 183. Nah, lanjut ya teman-teman ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 184. Nah, pendapat para mufasir ini ada 4 teman-teman. Yang pertama, waktu pelaksanaan ibadah puasa ialah di bulan Ramadan. Jadi ya teman-teman, diwajibkannya puasa itu hanya 1 bulan saja, yaitu di bulan Ramadan. Nah, yang kedua adalah pengganti puasa yang batal. Jadi teman-teman, apabila teman-teman yang puasanya batal, kalian harus mengganti puasa tersebut di lain waktu selain bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang yang membayar fidyah. Jadi teman-teman, apabila ada seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa, istilahnya seperti orang yang sudah tua, nah itu tuh tidak mampu untuk membayar puasa di lain waktu, ini bisa membayar fidyah atau memberi makan anak yatim atau orang miskin. Dan yang terakhir adalah puasa ini memiliki banyak faedah. Jadi teman-teman, apabila teman-teman melaksanakan ibadah puasa, kalian akan mendapatkan faedahnya atau manfaatnya sangat banyak. Selain mendapat pahala untuk ke akhirat, kalian juga mendapat rezeki, mendapat faedah, pokoknya di dunia itu sangat banyak ya teman-teman. Nah teman-teman, lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 185. Menurut pendapat para mufasir, ini hanya ada 2 teman-teman. Yang pertama itu, kewajiban berpuasa itu mutlak. Jadi teman-teman, sesuai surat Al-Baqarah 183 itu, puasa di bulan Ramadan itu mutlak dan wajib bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang memiliki agama Islam. Jadi teman-teman, sebentar lagi kan kita puasa, jadi kalian harus puasa ya teman-teman, karena puasa ini wajib. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu, bagi yang berhalangan diwajibkan untuk mengganti puasanya di lain waktu. Nah teman-teman, berhalangan di sini itu ada banyak. Saya akan memberi sedikit contoh. Yang pertama yaitu ada wanita yang sedang menstruasi. Jadi wanita yang sedang menstruasi ini diharamkan untuk berpuasa. Lalu wanita ini akan wajib banget untuk mengganti puasanya di lain waktu selain di bulan Ramadan. Terus yang kedua, ada orang tua. Nah, orang tua di sini itu orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Jadi orang yang tua ini harus menggantikan puasanya di lain waktu dengan cara membayar fidyah atau kalau masih sanggup untuk berpuasa, tapi kalau tidak diringankan dengan membayar fidyah. Yang ketiga yaitu orang sakit. Nah, orang sakit di sini itu bukan sakit demam, sakit pilek, sakit batuk, tidak teman-teman, tapi melainkan sakit keras seperti kanker, virus corona dan lain sebagainya. Itu jika ada orang yang mengalami sakit ini tuh bisa
menggantikan puasanya atau tidak berpuasa dan menggantikan puasanya di lain waktu. Terus yang terakhir itu adalah orang yang berpergian. Nah, orang yang berpergian ke sini tuh bukan berarti kita ke pasar nggak puasa, kita ke mall nggak puasa, bukan teman-teman. Tapi orang berpergian di sini orang yang berpergiannya itu sangat jauh dan memerlukan waktu beberapa hari. Nah, itu dibolehkan untuk tidak puasa dan menggantikan puasanya di lain waktu. Lanjut ke ayat berikutnya yaitu ayat 186. Di sini menurut pendapat para mufasir itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Jadi teman-teman, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita juga bisa merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, Allah itu selalu mengerti atau Allah itu selalu tahu karena Allah Maha mengetahui. Dan yang kedua yaitu Allah itu sang pengabul hambanya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang berdoa kepada Allah, meminta apapun, meminta yang kalian inginkan, itu pasti bakal dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir itu ada menaati atau memenuhi segala perintah Allah. Jadi teman-teman, kita sebagai orang-orang yang beriman, jadi kita itu harus melaksanakan, memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu dia bahasan untuk kali ini saja.